Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa serta berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodun, yaitu para pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salikin itu para pejalan ruhani yang mengiktikadkan diri, yang berniat berusaha untuk menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau murodun adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi kemudahan untuk mencapai dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga ia mudah mencapai maqam musyahadah. Jadi orang-orang yang diberi kemudahan dan diberi kemudahan dan juga diridhoi sehingga lebih mudah. Nah, bedanya kalau salikin itu dia punya itikad sendiri untuk belajar tasawuf gitu, untuk menapaki jalan ruhani tersebut. Yang mana yang lebih bagus? Tentu yang lebih bagus itu seorang salikin, karena seorang salikin ini kan punya niat sendiri, punya itikad sendiri, karena dia saking inginnya mencapai atau saking inginnya itu menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar niat. Tapi kalau murodun ini orang yang ditarik oleh Allah, diridhoi dan diberi kemudahan gitu. Jadi kalau secara syariat tetap salikin itu yang lebih bagus, karena salikin ini perjuangannya itu benar-benar teruji gitu, diuji dan teruji. Tapi kalau seorang murodun itu ya tanpa susah payah dia akan lebih mudah gitu. Dan ibaratnya kalau perjalanan itu salikin itu ibaratnya naik kereta, bisa berhenti dari stasiun ke stasiun berikutnya sampai ke akhir tujuan, yaitu maqam musyahadah ya, puncaknya ma'rifat billah. Tapi kalau murodun ini ibaratnya dia perjalanannya itu naik pesawat gitu ya. Tapi siapapun kita, salikin ataupun murodun, lebih baik ya niatkan saja kita menjadi seorang salikin. Masalah murodun yaitu biar Allah yang menilainya sendiri gitu, nggak usah misalkan saya tipe apa ya, saya tipe karakter yang mana ya gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi tidak perlu sibuk menilai siapa diri kita, karena kita belajar tasawuf itu harus belajar memfanakan diri. Artinya memfanakan diri, menganggap diri ini tiada, siapapun di dunia ini ibaratnya tiada gitu kan, yang ada hanya Allah di dalam batin kita saja. Tapi ya, jadi agar lebih mudah mencapai maqam musyahadah. Tapi kalau kita selalu memandang diri kita, memandang keadaan batin kita, itu biasanya penuh perjuangan gitu, karena semakin kita melihat ke keadaan batin kita, ke ahwal kita, semakin banyak yang perlu dibenahi. Tapi memang pertama-tama harus seperti itu gitu, tidak ujug-ujug
langsung fana gitu ya, tidak ujug-ujug langsung seperti itu, kecuali tipe-tipe murodun gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillah ya, yakin aja sama Allah. Pokoknya tujuan kita Allah, nggak usah ingin melihat diri kita bagaimana, energi kita bagaimana. Yang penting kalau sudah ada di pelajarannya, ada tanda-tanda energi begini-begini, ikuti saja. Karena kunci sukses seorang sufi, seorang ahli tasawuf, yaitu kuncinya itu sami'na wa ata'na gitu. Jadi selain tujuannya hanya Allah, tidak ada yang lain, dan juga kepada mursyid itu, kepada guru pembimbing itu ya sami'na wa ata'na. Apa yang guru perintahkan, apa yang mursyid perintahkan, ya itulah tugasnya, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Jadi jadilah seperti jenazah yang dimandikan oleh pemandinya. Kata pemandinya di balik kiri, balik kanan, terus diguyur ya, diguyur gitu, misalkan dibasahin atau dielapin ataupun digosok-gosok, diapain gitu. Nah, kita itu di hadapan seorang guru yang mursyid itu harus seperti itu, sami'na wa ata'na gitu. Kami dengar dan kami taat. Apapun yang diperintahkannya, ya itulah yang kita jalani gitu. Beda dengan pelajaran syariat, kadang-kadang masih ada tawar-menawar, masih ada coba dong begini, coba tolong begini, tolong begitu gitu kan, minta tolong ini, minta tolong itu gitu. Tapi kalau belajar tasawuf itu selain tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, syariatnya kita sami'na wa ata'na, baik itu kepada ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, menjalankan yang wajib dan yang sunnah, juga sami'na wa ata'na kepada guru yang mursyid ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam ya. Ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Saya ulangi, ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia akan mengabulkan semua doa. Dia berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 60 ya. Jadi doa yang pengabulannya ditunda mungkin lebih baik bagi seorang murid daripada doa yang pengabulannya disegerakan. Karena bisa jadi penundaan doa itu ditujukan agar ia semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah dan semakin merasa takut kepada Allah. Dalam situasi ini biasanya setan akan datang dan membisikkannya. Jika benar tekadmu kuat, Tuhanmu pasti sudah mengabulkan doamu, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanmu yang buruk, dan mewujudkan segala keinginanmu, sehingga sang murid pun tidak sadar bahwa ditundanya pengabulan doa itu adalah lebih baik baginya. Gitu ya. Jadi setan itu kan selalu menyuruh kita terburu-buru dan tergesa-gesa gitu. Tetapi Allah ingin melihat kesungguhan dan kesabaran kita dalam meminta, dalam berdoa. Karena ingat, doa itu adalah bentuk ubudiyah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Jenisnya itu doa. Jadi maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoa ya, dan yakin akan dikabulkan. Hanya saja kita jangan ikut campur kepada Allah masalah waktunya gitu. Jadi masalah waktu pengabulan itu adalah hak rububiyah Allah, sementara hak ubudiyah kita sebagai hamba, kita beribadah ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya. Bisa jadi pula ditundanya pengabulan doa tersebut disebabkan oleh sifat buruk sang murid yang terlalu banyak dan tidak bisa dihilangkan kecuali dalam waktu yang lama.
sehingga mujahadah dan riyadhah yang dilakukannya masih belum berpengaruh pada pengabulan doa-doanya. Nah, makanya kenapa kalau seorang murid itu kan kadang-kadang energi itu naik turun ya. Nah, makanya kalau misalkan kita merasakan energi naik turun, nggak perlu ingin dilihat, tolong lihat energi saya bagaimana, itu tidak perlu gitu. Jadi yang penting kalau memang kita yang merasakannya, karena kita yang tahu tentang diri kita ya kita sendiri, kita yang merasakannya. Nah, ketika energi naik turun, periksanya itu jangan tentang energinya, karena energi itu sifatnya halus dan bukan makomnya untuk melihat gitu kan. Nah, makanya eh, apa namanya, banyak mohon ampun, banyak istighfar, banyak memperbaiki diri, banyak memperbaiki kualitas sholat, kualitas ibadah gitu kan. Jangan-jangan memang ada nafsu yang terpendam yang masih melekat di dalam batin kita, sehingga ahwal kita itu masih terhijab kepada Allah, sehingga menyebabkan energi naik turun dan itu mempengaruhi kepada pengabulan juga gitu. Jadi bisa jadi pengabulan itu tertunda karena ada perbuatan buruk kita, atau ada nafsu yang masih terpendam yang masih melekat di dalam jiwa, atau juga seperti yang pertama tadi, Allah ingin memberikan pengabulan itu sesuai waktu yang diinginkannya, sehingga kita termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa atau dalam zikir atau dalam riyadhah sekalipun gitu. Nah, makanya ketika energi naik turun, yang kita perbaiki adalah kualitas ibadah dan kualitas zikrullah, sehingga kalau kita baik, kita benar zikirnya, maka energi itu akan stabil gitu ya. Nah, orang-orang arif mengumpamakan alam ini dengan tanah yang dipenuhi tumbuhan berduri. Kadang durinya besar-besar dan banyak sehingga sulit dilalui dan bisa melukai. Kadang durinya kecil-kecil, sedikit dan mudah dihilangkan. Demikian pula sifat-sifat jiwa. Ada yang sangat buruk dan berjumlah banyak, sehingga untuk menghilangkannya membutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang panjang. Terkadang sifat-sifat itu tidak terlalu buruk dan hanya sedikit, sehingga tidak perlu waktu lama dan perjuangan yang panjang untuk membersihkannya. Ketika tujuan utama seorang murid adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, nah sifat buruk jiwa juga bisa menyebabkan energi naik turun. Bisa juga energi naik turun itu karena pengaruh eksternal, terlalu banyak berhubungan dengan orang yang toksik ya, berinteraksi dengan orang-orang yang toksik yang banyak energi negatifnya, juga itu bisa menyerap energi negatif ke kita, sehingga mempengaruhi energi di dalam batin kita itu bisa naik turun juga. Nah, makanya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi sebisa mungkin berusaha bersihkan luar, ibaratnya di luar dan di dalam badan kita. Kalau terlalu banyak toksisitas di eksternal, hindari dan tinggalkan teman-teman atau orang-orang di sekitaran kita yang seperti itu. Jadi jaga jarak gitu. Tapi kalau faktornya internal, masih banyak hawa nafsu kecenderungan di dalam jiwa kita yang mempengaruhi kualitas doa dan kualitas zikir serta riyadhah kita, maka perbanyak bertobat terlebih dahulu dan barengi dengan zikrullah serta riyadhah gitu ya. Ketika tujuan utama seorang murid adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, meski itu memakan waktu yang lama dan berakhir di ujung usia, semua penderitaan dan perjuangannya selama masa itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan tujuan utama itu, gitu ya. Jadi walaupun misalkan kita punya doa dan keinginan yang belum dikabulkan, dan waktunya itu memakan waktu yang lama, bahkan sampai ibaratnya sampai usia senja gitu kan, tapi bersungguh-sungguh itu lebih baik. Riyadhah dan zikrullah itu selama masa penundaan itu lebih baik gitu ya. Jadi lebih baik
prosesnya, ibaratnya nikmati prosesnya gitu. Jadi tujuan di awal kita berniat menggapai Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebagai manusia biasa tentu banyak keinginan dan banyak cita-cita yang ingin tercapai. Maka nikmatilah prosesnya. Tujuan kita diciptakan ke dunia ini kan untuk ibadah. Jadi masalah pengabulan itu kita tidak perlu ikut campur, Allah yang menentukannya gitu ya. Nah, baik, segitu saja dulu ya, karena ini waktunya mepet, udah mau berangkat ke kantor. Wallahu alam bisawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kita selalu mohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta memohon agar kita itu selalu istiqomah di dalam ibadah dan di dalam beramal soleh serta kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi tidak usah mikirin karomah ini itu, yang penting istiqomah dalam ibadah, dalam berdoa. Namun hilangkan kemelekatan di dalam hati kita. Setelah kita berdoa, anggap tidak ada keinginan apa-apa sehingga hati kita bersih dari kemelekatan. Namun ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh ya, dan yakin Allah akan mengabulkan. Masalah mengabulkannya nanti tidak perlu ikut campur, itu hak rububiyah Allah mengabulkan sesuai waktu yang diinginkannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukran jazilan.